Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Saya dari Prodi PAI kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menganalisis makna Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis yang berkaitan tentang berpikir kritis dan demokratis. Ayat Al-Quran dan terjemahannya yang mengandung perintah berpikir kritis yaitu berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Makna surat Al-Imran di atas ayat 190 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, orang-orang yang kritis. Dan di ayat 191 ini menjelaskan bahwa ulul albab adalah orang yang banyak berzikir dan bertafakur. Ia berzikir dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk ataupun berbaring. Ia juga mentafakuri atau memikirkan penciptaan alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari siksa neraka. Nah, hadis yang berkaitan tentang berpikir kritis beserta penjelasannya yaitu dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata, hadis hasan, artinya dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahil.
Bangsa Arab pra-Islam dikatakan jahiliyah bukan karena tidak dapat membaca dan menulis, tetapi karena kelakuannya menyiratkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan kezaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Jadi, kemaksiatan adalah tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa. Sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya tidak ada tawar-menawar, malah diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Manfaat berpikir kritis. Adapun manfaat berpikir kritis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek. Yang keempat yaitu menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam atau melalui penelitian. Yang terakhir yaitu mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Berikut ini adalah sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis di atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat. Yang kedua yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga yaitu melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang keempat yaitu menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkapkan misteri penciptaan alam. Yang kelima yaitu menjadikan ayat-ayat kauniyah atau ayat alam semesta sebagai inspirasi dalam pengembangan iptek. Nah, kesimpulan berpikir secara kritis dan bertindak secara demokratif menurut ayat Al-Quran yaitu perilaku yang pada hakikatnya memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal bersyukur dan memecahkan masalah melalui proses kerjasama dan musyawarah. Dan ayat Al-Quran yang membahas tentang hakikat serta manfaat dari berpikir secara kritis dan bersikap secara demokratis, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Pengembangan sikap dan perilaku terpuji terkait dengan berpikir kritis dan bertindak secara demokratif merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna perwujudan implementasi nyata dari ayat Al-Quran. Jadi, berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah SAW dalam dua hadis di atas adalah mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian atau akhirat. Karena dunia tempat menanam dan akhirat memetik hasil atau panen. Oleh karena itu, jika kita ingin memetik hasil di akhirat, jangan lupa bercocok tanam di dunia ini dengan benih-benih yang unggul, yaitu dengan perbuatan amal soleh. Sudah cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.